Sebenarnya Miyabi ada artinya sangat positif teman-teman ya, artinya sangat positif. Miyabi itu melambangkan suatu hal yang baik, Miyabi itu megah, mewah. Jadi kita punya impian teman-teman, owner-ownernya ini Sushi Miyabi yang kita bangun dari kecil ini ingin megah, mewah, dan luar biasa. Jadi kita ingin restoran kita seperti itu. Kalau nama Sushi Miyabi yang itu embel-embelnya karena ingin menarik perhatian teman-teman, maksud perhatian para pecinta sushi juga ya. Selain itu artinya positif, jangan artinya menjelek-jelek, jangan, sayang sekali gitu. Oke, akhirnya Sushi Miyabi terbentuk satu cabang, bentuknya kecil, outdoor konsepnya. Kalau hujan pengunjungnya sepi, kalau hujan kadang-kadang cuma servernya yang nongkrong di situ. Kita jadi ngobrol sama server terus, bukan ngobrol sama para pengunjungnya. Tapi alhamdulillah berkat usaha yang sangat keras, promosi yang gila-gilaan juga. Minggu kedua, minggu ketiga mulai berkembang, mulai naik salesnya. Alhamdulillah dalam 5 bulan Sushi Miyabi balik modal. Alhamdulillah 5 bulan ya. Dan akhirnya Sushi Miyabi berkembang menjadi 7 cabang di seluruh Jakarta dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Iya, 7 cabang Jakarta dan Depok ya, Jakarta 6 cabang, Depok 1 cabang gitu. Oke. Kita juga punya brand baru namanya Ori Steak and Pasta. Ini untuk pecinta steak dan pasta Jepang. Dan di situ juga ada namanya makanan-makanan Indonesia. Dan selain itu saya juga seperti saya bilang, saya juga bergerak di bidang properti, landscape dan tanaman. Ini usaha yang sudah dijalankan sama mertua saya, tapi akhirnya saya sama istri bergabung untuk bersama mertua saya untuk menjalankan usaha ini gitu. Ada satu lagi sebenarnya tapi dalam proses, nanti saya cerita kalau misalnya sudah jadi ya. Paling gitu. Terus saya teman-teman saya menceritakan waktu masih ada ya mas ya? Berapa menit lagi? 15 oke, cukup insya Allah. Nah, teman-teman, saya adalah salah satu pengagum, ini guru saya juga, Mas Iko Santosa. Mas Iko Santosa ini adalah guru saya, dia adalah seorang motivator, dia adalah seorang pengusaha juga, dan dia sangat menginspirasi saya gitu ya. Salah satunya banyak sekali seperti Mas J.S. Budi, Mas Jamin Zaini, Ustaz Felix, dan yang lain-lain, banyak sekali yang menginspirasi saya gitu. Itu guru-guru saya semua, Mas Dewa, itu biasanya kita sapa di Twitter. Nah akhirnya saya baca salah satu buku favorit saya, 7 Keajaiban Rezeki. Ada yang tahu sini? Ada yang sudah pernah baca 7 Keajaiban Rezeki? Wih, bawa. Waduh, nanti saya kasih tahu Mas Iko deh. Nah, di situ saya sampai sedikit sebenarnya ketika kita ingin menjadi seorang, gimana kita meraih rezeki secepat mungkin, bagaimana kita menjadi orang sukses. Saya coba sedikit, tapi saya sedikit modifikasi. Contohnya misalkan, ketika kita mau membuka suatu usaha, poin pertama kita diawali dengan niat. Iya nggak? Ya, semua diawali dengan niat. Kita mau sholat dengan niat kan? Ya, harus niat gitu. Nah, jadi memang sesuatu diawali dengan niat. Oke, terus setelah niat, yang kedua adalah impian. Ya, impian jangan nanggung-nanggung. Impian setinggi-tingginya. Gratis ini. Nggak bahaya kita punya impian setinggi-tingginya. Bayar nggak? Enggak, ini ngapain nabung-nabung? Impian harus tinggi-tingginya. Kedua, itu impian. Oke, terus ketiga, doa. Nah, ini penting sekali. Doa ini apa? Doa ini termasuk adalah ibadah kita juga. Ketika kita berdoa, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita dulu. Sholat, zakat, puasa, dan yang lain-lain yang wajib. Kenapa? Karena ini sudah ada di saya sebagai seorang muslim ya. Saya sebagai seorang muslim, saya selalu meyakini ketika saya baca surah Al-Fatihah, ada ayat iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Artinya hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Jadi kita sembah dulu, kita sembah Allah dulu, baru kita minta pertolongan. Jadi kayak misalnya kita sembah Allah, baru kita minta, ya Allah saya mau usaha saya luar biasa, bisnisnya sukses luar biasa. Tapi jangan berdoa, jangan awalnya berdoa, tapi kita ibadah dulu, kita lakukan kewajiban kita dulu, baru kita minta sama Allah. Itu doa. Poin kedua, oke, poin ketiga ya, doa. Jadi doa harus diawali dengan apa dulu? Ibadah wajib dulu, ya, yang wajib kita kerjakan dulu baru kita minta sama Allah. Ingat iya karena berdoa, iya karena stain. Oke, poin keempat, tidak cukup hanya berdoa, tapi harus juga ikhtiar, berusaha. Kita harus punya usaha, harus action, jangan doa-doa, jangan niat doa, tapi gak ada actionnya, jangan nggak mau maju, nggak mau bergerak, ya, harus action, harus ikhtiar. Oke? Ikhtiar, poin keempat, action ya, harus berusaha gitu. Nah,
Di poin usaha ini, action ini, ikhtiar ini, seperti saya contohnya adalah waktu saya buka, saya testing, saya gagal beberapa kali saya gagal, tapi saya coba terus. Alhamdulillah akhirnya saya bisa mendapat peran dari figuran, membantu utama, sampai menjadi peran utama. Jadi ikhtiar ini ketika kalian gagal, jangan menyerah. Seperti saya bilang tadi, orang yang gagal ketika mereka menyerah, mereka orang biasa. Tapi ketika mereka gagal, tapi mereka maju terus tanpa menyerah, mereka adalah luar biasa. Jadi jangan menyerah. Oke, itu poin pertama, belum selesai. Habis itu ada poin limanya. Setelah ikhtiar, kita sudah doa dan segala macam. Poin 5 adalah tawakal. Setelah kita melakukan apapun, setelah kita berusaha sekuat mungkin, kita lakukan benar-benar kerja keras tanpa kita coba kita tawakal sama Allah. Kita serahkan diri semua ini kepada Allah. Ya, kita serahkan semua diri ini hanya kepada Allah. Jadi udah kita berarti kita udah lakukan yang baik, kita tawakal. Nah, setelah tawakal, baru setelah itu kita ikhlaskan, kita syukuri apapun hasilnya. Jadi ada berapa poin itu? Pertama, niat. Terus kedua, impian, intinya ya. Terus ketiga, doa. Harus diawali dengan apa dulu doa itu? Ibadah yang wajib. Kalau nggak selalu kewajiban harus baru ibadah sunnah ya. Terus apalagi keempat, ikhtiar. Jangan pernah menyerah kalau gagal. Ada satu cerita ketika lanjut dulu. Cerita dulu saya jadi. Ikhtiar. Terus kelima, tawakal. Berserahkan diri semua pada Allah. Yang keenam, ikhlas. Syukuri apa? Ya, jadi itu kita harus syukuri. Karena ketika kita bersyukur, ada ayatnya lagi. Ketika kita bersyukur, kita akan dapat nikmat pada Allah, nikmatnya oleh Allah. Tapi kalau kita tidak bersyukuri, azab Allah sangat pedih. Hati-hati ya teman. Ya, nggak mau diazabkan sama Allah kan? Nggak mau. Jangan kita menjadi apapun hasilnya kita harus syukuri. Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi poin tersebut. Oke, soal yang gagal-gagal tadi saya bercerita ya. Tadi ada 6 poin ya. Udah dicatat belum? Nih? Udah. Oh, udah direkam. Dikirim saya ya. Nah, itu soal yang gagal-gagal mungkin teman-teman pada tahu ada di di buku 7 keajaiban rezeki juga ada. Ada dulu ya seorang pengusaha, dia mau awal membuka minuman bersoda gitu ya. Namanya One Up. Nah, akhirnya waktu dia coba gagal. Akhirnya dicoba lagi, bikin formula lagi, 2 Up. Bikin lagi, gagal lagi. Sampai berapa kali dia coba, teman-teman? Bukan, 6 kali dia coba. 6 kali dia coba. Tapi gagal lagi. Dan alhasil apa yang dilakukan? Dia menyerah. Terus ada pemain baru masuk. Wah, dia udah sampai 6 dia coba. Ya udah saya coba 7 Up. Dan sekarang apa hasilnya? Minuman 7 Up, minuman yang sangat dikenal, minuman soda yang sangat dikenal di seluruh dunia. Jadi teman-teman, jangan pernah menyerah. Kita nggak tahu apa kita akan dikasih rezeki sama Allah. Jadi berusaha terus, jangan pernah menyerah. Ingat, yang menyerah itu kalau gagal menyerah berarti orang biasa. Tapi ketika gagal kita coba lagi, kemaju pantang mundur adalah orang yang luar biasa. Oke, sekian saja dari saya itu saja. Terima kasih. Kalau ada salah-salah, maaf. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih ya. Wassalamualaikum.